Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang misteri Candi Suku. Candi menghadap ke kiblat. Gunung yang ada di Pulau Jawa tidak pernah lepas dari cerita-cerita mistik menyeramkan. Termasuk satu di antaranya Gunung Lawu. Dari cerita mistik yang dipercaya masyarakat sekitar, gunung yang termasuk ke dalam Seven Summit of Java atau 7 puncak Pulau Jawa inilah yang paling kental cerita mistik hingga saat ini. Tidak hanya puncak Gunung Lawu saja yang kental cerita mistiknya. Di lereng gunung yang dulunya bernama Wukir Mahendra, ini pun cerita-cerita mistik banyak ditemui. Salah satu situs candi peninggalan zaman purbakala yang terletak di kaki lereng Gunung Lawu, yaitu Candi Suku. Candi Suku, sepintas bangunan ini tidak hanya mirip dengan candi milik suku yang meramalkan kiamat yang akan terjadi pada 2012 lalu. Namun Candi Suku diyakini usianya jauh lebih tua lagi dibandingkan dengan candi milik suku Maya. Tidak heran, dari segi bangunannya saja, candi ini berbeda dari bangunan candi yang ada di Indonesia. Belum lagi, Candi Suku memiliki relief atau pahatan yang jauh dari kesan tradisi budaya lokal Nusantara. Uniknya, candi peninggalan zaman Megalitikum ini satu-satunya candi di Indonesia yang menghadap ke barat. Menurut seorang pemerhati Gunung Lawu yang sangat mengerti tentang seluk-beluk Gunung Lawu, Joko Sunarto, menyebutkan, menurut pakem tradisi, candi agama Hindu lainnya yang digunakan sebagai tempat persembahyangan, seharusnya Candi Suku menghadap ke arah timur, yakni arah terbitnya matahari. Nyatanya justru candi ini menghadap ke arah barat. Mengapa begitu? Pak Po menerangkan, sudah menjadi tradisi Jawa kuno di waktu zaman prasejarah jika matahari merupakan sumber urip atau sumber kehidupan. Candi Suku ini berbeda dengan candi kebanyakan yang menghadap ke arah timur. Justru candi ini menghadap ke arah barat atau ke arah kiblat. Jadi untuk memasuki Candi Suku, orang menuju ke arah timur, tempat matahari terbit. Menurut Mbah Po, salah jika menyebut Candi Suku yang terletak di Duku Berjo, Desa Suku, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini sebagai candi porno. Karena hanya banyaknya relief yang menggambarkan sesuatu yang pribadi, seperti bentuk lingga yoni yang menggambarkan kelamin lelaki dan perempuan. Sebenarnya Candi Suku bukan candi porno, tapi itu satu pembelajaran Purwawatya Wusana, yakni asal muasal kita ada. Jika di India punya Kama Sutra, kalau di Jawa punya Centini, ungkapnya. Jadi Candi Suku adalah candi yang menonjolkan lingga dan yoni, yakni penggambaran lelaki dan perempuan. Jadi di candi itu asal muasal manusia ada digambarkan dalam relief yang ada di Candi Suku. Jadi itu bukan candi tentang seni bercinta, tapi penggambaran bahwa kita itu ada di alam kandungan, di alam dunia, dan di alam kubur. Pak Po juga menyebutkan jika orang-orang Jawa itu meyakini bahwa manusia Jawa itu berasal atau datangnya dari Gunung Lawu. Karena kaki Gunung Lawu itu sampai daerah Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Sebab itulah di Sangiran banyak ditemukan situs-situs, mulai dari fosil yang ditemukan, peninggalan yang ditemukan, dan lain sebagainya. Dari mulai adanya tanah Jawa, uang kapisan itu jedulai di Gunung Lawu. Makanya itu di sana juga ada candi yang menggambarkan bahwa kita itu ada. Antara laki dan perempuan ketemu, digambarkan oleh lingga dan yoni atau bentuk alat kelamin pria dan wanita, terangnya. Dan itu digambarkan jelas melalui 3 teras atau 3 trap bagian Candi Suku.
yang tergabung dalam Purwa Madhyawasana yang berarti asal muasal manusia ada. Bagian candi pada teras pertama adalah Purwa yang berarti kawitan, pertama atau asal muasal, di mana laki dan perempuan bertemu. Teras kedua adalah Madhya yang menggambarkan alam dunia. Di situ banyak sekali terdapat relief yang menggambarkan kehidupan manusia seperti petani, pejabat, punggawa raja, pandai besi, dan lain sebagainya. Dan di teras ketiga atau teras teratas candi adalah yang menggambarkan pada akhirnya manusia kembali kepada yang membuat hidup. Itu sedikit gambaran tersembunyi di Candi Suku. Di balik itu semua masih ada misteri-misteri lainnya yang hingga kini masih tetap diyakini ada. Selain Candi Suku, tidak jauh dari lokasi Candi Suku ada Candi Ceto yang sama-sama terletak di lereng Gunung Lawu. Candi Ceto merupakan salah satu candi bercorak Hindu yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Ceto diperkirakan sudah ada pada abad ke-15 pada masa kerajaan Majapahit. Gapura candi ini mirip dengan Pura Besaki yang ada di Bali. Perbedaannya hanya pada piramida di puncak gapura candi. Konon Candi Ceto mirip dengan bangunan Chichén Itzá di Meksiko. Candi Ceto memiliki hubungan erat dengan Candi Suku. Terkadang para pengunjung masih salah membedakan mana Candi Ceto dan Candi Suku. Candi Ceto masih dianggap sakral karena sering digunakan untuk ritual keagamaan, agama Hindu dan Kejawen. Pengunjung yang ingin masuk wajib menggunakan sarung yang bermotif kotak-kotak seperti papan catur. Hal ini bertujuan untuk menghormati leluhur yang berada di candi. Saat mencapai puncak, akan disambut dengan wewangian berupa kemenyan dan dupa, sehingga aura mistik masih sangat kental. Pembangunan Candi Ceto masih diperdebatkan di berbagai kalangan arkeolog. Relief candi yang sederhana berbeda dengan candi-candi peninggalan Majapahit. Lalu arkeolog mengungkapkan Candi Ceto adalah peninggalan suku Maya yang menggambarkan fashion atau gaya orang Sumeria. Kemungkinan Candi Ceto dibangun sebelum adanya alat ukir yang baik. Pembangunan ini dipercaya melibatkan campur tangan makhluk lain pada susunannya. Di Candi Ceto terdapat patung orang Sumeria yang hanya dijumpai di kawasan Candi Ceto. Ekspresi patung dari orang Sumeria ini menunjukkan rasa ketakutan dan kecemasan. Dan itulah yang membuat para arkeolog bingung kenapa ada patung orang Sumeria di Candi Ceto.